Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amir Ma'rufi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem starter. Kali ini kita akan bahas mengenai diagnosis sistem starter, meliputi pemeriksaan sistem starter atau kinerja motor starter, pembongkaran motor starter, pemeriksaan motor starter, serta pemasangan atau perakitan motor starter. Seringkali kita mendapatkan masalah pada sistem starter. Permasalahan pada sistem starter bisa terjadi pada rangkaian sistem starter maupun pada motor starter atau biasa disebut dengan dinamo starter. Kali ini kita akan fokuskan pada permasalahan yang terjadi pada motor starter. Nanti kita akan periksa kinerjanya, kita akan bongkar, kemudian kita periksa komponen-komponennya dan akan kita rakit kembali. Serta setelah itu tentunya akan kita cek kembali kinerja dari motor starter ini. Untuk memeriksa, membongkar, memeriksa komponen dan memasang motor starter ada beberapa alat yang diperlukan. Untuk membongkarnya kita tentunya memerlukan alat yaitu kunci T ukuran 8 dan ukuran 10 serta kunci pasring dan tang. Untuk kunci pasring kita gunakan ukuran 12. Untuk pemeriksaan kinerja dari motor starter ini kita gunakan kabel. Kita perlukan 3 kabel. Kemudian kita juga membutuhkan baterai 12 volt tentunya. Untuk pemeriksaan komponen motor starter harus kita sediakan alat ukur. Yang pertama adalah vernier caliper atau jangka sorong. Kali ini kita gunakan jangka sorong ukuran 0,05 mm. Kemudian kita perlukan juga dial indikator serta block V. Kemudian juga kita perlukan multitester. Kali ini kita gunakan multitester digital. Untuk panduannya kita gunakan buku pedoman praktek untuk STM otomotif dari Toyota, karena motor starter yang kali ini kita bongkar adalah motor starter Toyota Kijang. Ya. Oke, sebelum pembongkaran motor starter, kita akan cek kemampuan motor starter. Pengecekan pertama adalah pengujian pull-in coil. Langkah yang pertama adalah kita lepas kabel terminal C yang menuju ke fill coil. Ini kabel terminal C, ini terminal 30. Yang kita lepas adalah kabel ini. Kita lepaskan dari fill coil ya. Kita lepaskan. Kemudian langkah berikutnya adalah menghubungkan switch magnet. Ini menghubungkan terminal ini, switch magnet ke terminal baterai positif, kemudian negatif baterai menuju ke massa atau bodi dari motor starter. Langsung saja kita praktekkan. Baik, sebelum kita melakukan pembongkaran pada motor starter, kita akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kemampuan dari motor starter. Pemeriksaan yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan pada magnetic switch, meliputi pull-in coil dan hold-in coil. Langsung saja kita praktekkan. Langkah pertama adalah kita lepaskan kabel di terminal C yang menuju ke fill coil. Ya, kabel ini kita lepas. Ya, kita lepas. Baik, mari kita lakukan perakitan pada kabel-kabelnya. Yang pertama adalah 2 kabel negatif. 1 kabel negatif kita hubungan ke bodi. 1 kabel
kita hubungkan ke terminal C. Kemudian kita siapkan kabel positif, kita hubungkan ke terminal positif baterai. Kemudian yang satu kabel lagi akan kita hubungkan ke terminal 50 ya. Nanti akan kita periksa pull in coil terlebih dahulu. Coba apakah ada gerakan bunyi cetok, dan kita cek langsung nanti pada pergerakan pinion gear. Motor starter yang baik atau pull in coil yang baik, ketika kita kasih arus listrik maka pinion gear ini akan maju ke depan. Langsung kita cek ya, ini ada pergerakan. Kita ulang ya, kemungkinan pull in coil ini masih baik. Langkah berikut, baik, setelah kita melakukan pemeriksaan pull in coil, kita akan lakukan pemeriksaan hold in coil. Hold in coil berfungsi untuk menahan pinion gear ya. Langsung kita praktekkan ya. Kita pasangkan kabel ini tadi seperti pemeriksaan pull in coil. Setelah itu, jika pinion gear sudah maju, langkah berikutnya adalah kita lepaskan negatif yang menuju ke terminal C. Langsung kita praktekkan, kita pasangkan ya. Pinion gear sudah maju, berarti pull in coil sudah oke. Berikutnya kita pemeriksaan hold in coil dengan cara kita lepaskan. Coba kita lepaskan untuk negatif yang menuju ke terminal C ya. Hold in coil yang bagus, maka pinion gear akan tetap berada pada posisinya karena dia akan ditahan oleh hold in coil. Posisi pinion gear masih berada pada posisi tadi ketika dia maju ya, posisi di depan. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan gerakan kembalinya pinion gear. Harusnya ketika kita lepaskan negatif, terminal negatifnya yang ke bodi, dia pinion akan kembali, atau ketika kita lepaskan positifnya juga pinion akan kembali. Baik, langsung kita cek, kita lepaskan salah satunya ya. Ini pinion gear sudah kembali kepada posisi semula, dia mundur kembali. Artinya ketika dipasang di mobil berarti dia sudah tidak terhubung dengan ring gear. Baik, dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan terhadap magnetic switch, maka bisa kita simpulkan magnetic switch ini masih bekerja dengan baik, karena yang pertama, pull in coil masih bisa bekerja untuk memajukan pinion gear, sementara hold in coilnya juga masih bisa menahan pinion gear tidak kembali. Setelah kita lepaskan keduanya, baru pinion gearnya kembali pada posisi semula. Maka kita simpulkan magnetic switch ini masih dalam kondisi baik. Baik, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan tanpa beban. Langkah yang pertama adalah kita pasangkan kembali untuk kabel ini yang menuju ke fill coil, kita pasangkan kembali. Jika sudah kita pasang, kita lakukan perakitan kabel-kabel. Kita butuhkan 3 kabel, 1 kabel negatif dan 2 kabel positif. Ya. Kabel negatif kita pasangkan terlebih dahulu ke bodi dari motor starter. Ya, kita pasangkan. Kemudian kabel positif kita pasangkan ke terminal 30. Terminal 30. Ya. Ini kemudian 1 kabel lagi yang nanti menuju ke terminal 50. Kita coba, boleh ambil dari positif baterai langsung atau dari terminal 30-nya. Ya.
Baik, kita coba nanti hubungkan kabel ini dengan terminal 50-nya. Harusnya maka pinion gear akan bergerak maju, kemudian motor starter akan berputar cepat. Kita coba. Pinion sudah maju, namun demikian motor starter tidak berputar dengan cepat, atau dia hanya berputar dengan lambat. Kita cek sekali lagi. Nah, berarti terjadi masalah pada motor starter. Baik, karena tadi motor starter ini bermasalah, maka kita akan lakukan pembongkaran serta pemeriksaan. Untuk pembongkarannya, yang pertama adalah kita lepaskan dulu kabel di terminal C, kita lepaskan. Ya, kita lepaskan. Kemudian nanti kita lepaskan mur pada magnetic switch 2 mur ini menggunakan kunci 10. Baik, setelah mur sudah lepas, berikutnya adalah kita tarik untuk pull in coil. Kita lepaskan untuk pull in coil. Ya. Ya. Sudah, kita geser sedikit, kita tarik, kita sudah lepas pull in coilnya. Berikutnya adalah kita lepaskan untuk penutup motor starter ini menggunakan kunci 8. Kunci T8. Ya, ada baiknya kita gunakan jig seperti ini supaya motor starter bisa berdiri dengan aman ya. Jika tidak kita gunakan jig seperti ini, maka kita harus nahan supaya motor starter tetap berdiri. Lepaskan, kemudian kita akan buka tutup ini, hati-hati nanti barangkali ada per atau yang lainnya atau komponen lainnya yang lepas. Kita buka secara hati-hati. Ya, oke, kita lepaskan, kemudian kita lepaskan tutup brasnya. Satu-satu, kemudian kita cek untuk brasnya. Kita lepaskan juga untuk brasnya. Pelan-pelan, di sini ada per. Kita nanti bisa congkel menggunakan obeng min. Baik, kita bongkar dulu. Kita lepaskan untuk pernya, hati-hati. Kita lepas satu-satu, pelan-pelan. Pernya ada 4, masing-masing bras ada pernya. Ya. Dan ya, setelah itu kita lepaskan brasnya. Kita lepaskan brasnya. Ya. Oke. Kemudian kita lepaskan untuk brass holder. Ya. Oke, berikutnya kita coba lepaskan untuk fill coil. Lepaskan. Kemudian kita tarik armaturnya. Kita tarik terlebih dahulu untuk ini. Ya, untuk levernya kita lepas dulu. Ya. Oke. Ini adalah armaturnya. Ini kita sudah bongkar semua. Berikutnya akan kita lakukan pemeriksaan pada masing-masing komponen. Baik, sebelum pemeriksaan masing-masing komponen, kita lakukan terlebih dahulu untuk pembersihan. Kita bisa bersihkan menggunakan bahan pelarut, bensin misalnya, atau menggunakan solar. Kali ini kita gunakan bensin.
Nanti setelah kita bersihkan, kita keringkan menggunakan kompresor. Baik, baik, setelah kita bersihkan untuk komponen-komponennya, akan kita periksa masing-masing komponen. Pemeriksaan yang pertama nanti kita cek armaturnya menggunakan multitester. Setelah itu, kalau armatur sudah kita periksa, sekalian nanti kita periksa saja untuk pinion gearnya. Baik, langsung saja kita praktekkan. Ya, baik, langkah yang pertama kita akan periksa kontinuitas antar segmen pada armatur. Ya, kita posisikan untuk multitesternya ke ohmmeter. Maka berikutnya adalah kita lakukan zero setting. Ya, oke. Berikutnya kita cek masing-masing hubungan antar segmen atau kontinuitas. Nah, terhubung, kita lakukan. Nah, komutator yang baik maka antar segmen akan terhubung. Jika tidak terhubung, maka terjadi masalah pada armatur. Jika sudah, kita lakukan pemeriksaan hubungan massa. Armatur yang baik antara segmen dengan massa ini tidak terhubung. Kita cek ya. Ya, ini tidak terhubung. Kalau yang antar segmen tadi terhubung, ini 0000 artinya terhubung. Kemudian antar segmen dengan massa tidak terhubung. Baik, berarti armatur ini kemungkinan masih bisa digunakan. Berikutnya kita periksa untuk pinion gearnya atau one way clutch-nya. Kita putar, ini harus bisa berputar. Ya, kita putar ke kanan, dia bisa berputar. Kemudian kita balik berlawanan jarum jam, maka dia akan mengunci. Ini adalah one way clutch yang masih baik. Ke kanan dia bisa berputar, ke kiri dia mengunci. Itu untuk pemeriksaan armatur. Ya, baik, langkah berikutnya adalah kita akan lakukan pemeriksaan pada diameter armatur menggunakan vernier caliper. Langkah pertama adalah kita lakukan zero setting ataupun kita pastikan 0 pada vernier caliper. Ya. Jika sudah, kita lakukan pengukuran pada diameter komutator. Ya, kita lakukan pengukuran. Ya. Hasilnya nanti kita bandingkan dengan buku manual. Ya. Di sini terlihat bahwa diameter komutator adalah 28 mm. Sementara untuk spesifikasinya adalah 28 mm, minimal 27 mm. Berarti komutator masih bisa digunakan untuk diameternya. Ya. Baik, langkah berikutnya adalah kita periksa untuk run out komutator. Kita gunakan dial indikator, kemudian dan blok V. Kita tempatkan armatur posisi seperti ini. Kita setting untuk dial indikatornya, kita pastikan jarum dial indikator di posisi 0. Setelah itu kita putar untuk armaturnya minimal 1 putaran. Ya, langsung saja kita coba. Kita putar untuk
armaturnya. Minimal 1 putaran. Penyimpangan maksimal sesuai dengan buku manual adalah 0,05 mm. Ya, baik, di sini terjadi pergeseran 3 strip atau 0,03 mm. Yang langkah berikutnya adalah kita periksa kedalaman alur menggunakan vernier caliper atau jangka sorong. Kita gunakan ekor jangka sorong, kita ukur. Ya, hasilnya kita bandingkan dengan buku manual. Kedalaman alur standar adalah 0,6 mm. Minimal kedalaman alur adalah 0,2 mm. Hasil pemeriksaan adalah 0,5 mm, berarti komutator masih baik. Baik, berikutnya kita lanjutkan pemeriksaan pada fill coil. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan panjang brush. Di sini ada 4 brush. Nanti akan kita periksa menggunakan vernier caliper. Untuk kijang panjang standar adalah 14 mm, sementara panjang minimum adalah 8 mm. Kita langsung periksa satu persatu. Ya, ini sudah tidak ada 8, ini 7. Berikutnya ini hanya 5 koma. Berikutnya ini adalah 6 koma. Ya. Berikutnya yang ini hanya 5 koma. Baik, berarti dari keempat-empatnya untuk panjang brush ini dia adalah kurang dari minimum, maka nanti akan kita ganti brushnya dengan yang baru. Baik, berikutnya akan kita lakukan pemeriksaan pada fill coil. Kita gunakan multitester. Ya, nanti akan kita periksa kemungkinan putusnya fill coil dan kemungkinan korsleting atau terjadi hubungan langsung antara fill coil dengan massa. Kita gunakan multitester, kita arahkan ke ohm dan kita zero setting. Ya, oke, baik. Yang pertama kita akan periksa kemungkinan terputusnya fill coil. Kita hubungkan pul ataupun terminal multitester ke ujung dari brush. Ya, ini berhubungan. Ya. Oke, berarti ini tidak terputus. Kemudian kita cek hubungan fill coil dengan massa, tidak boleh berhubungan langsung, ya. Kita cek. Lihat, ya, tidak boleh 0, ini 3 koma. Kemudian ini juga 0,5, ya, 5 koma. Oke, artinya tidak terjadi hubungan langsung antara fill coil dengan massa. Oke, pemeriksaan fill coil sudah selesai. Langkah berikutnya kita akan ganti brush yang tadi diukur panjangnya kurang dari minimum. Kita sudah siapkan brush yang baru. Kita coba ukur. Ini
brush yang baru. Kita ukur, hasilnya adalah 10 mm ya. Sementara yang ini kurang dari minimum, sehingga nanti akan kita ganti ke empat-empatnya. Kita sudah siapkan satu set brush berisi 4 brush. Nanti kita lepas solderannya, kemudian kita pasang yang baru ya. Kita siapkan solder untuk melepas solderannya, kemudian kita siapkan timah nanti untuk menyolder ulang. Langsung saja kita lepaskan solderannya. Ini butuh waktu yang cukup lama ya, dan kita sebisa mungkin kita gunakan solder di atas 40 watt supaya nanti kita pada saat menyolder ulang juga bisa terpasang dengan baik ya. Ini keempat-empatnya, keempat-empat brushnya sudah kita lepaskan. Nanti tinggal kita pasang seperti ini, kita jepit ini, kemudian nanti kita solder ulang ya, keempat-empatnya kita pasang. Oke, kita jepit seperti ini ya. Setelah itu kalau sudah kita jepit, nanti kita solder ya. Baik, kita sudah jepitkan, kita akan coba lakukan penyolderan. Ini butuh solder yang panas. Tambahkan timahnya. Oke, panaskan dulu tembaganya, kemudian kita tambahkan timahnya supaya bisa menyatu. Pelan-pelan. Ya baik, langsung saja kita rakit untuk motor starternya ya. Jangan lupa busing-busingnya jangan sampai ketinggalan. Jika perlu dilumasi, kita lumasi. Ini sudah saya lumasi ya. Kita pasangkan jig seperti ini biar bisa berdiri ya. Kemudian kita siapkan armaturnya bersama levernya ya. Ya, seperti ini, seperti ini. Kemudian kita masukkan ya, seperti ini. Oke, sudah berdiri. Kemudian kita pasang untuk fill coilnya ya. Jangan lupa untuk pemasangan fill coil jangan sampai terbalik. Ini ada coakan, jadi kita paskan ya. Coakan ini nanti di yang lurus dengan levernya. Oke. Kemudian kita pasang untuk brush holder. Brush holder kita pasang. Ini ada tonjolan di sini, nanti kita paskan dengan ada coakan yang berada pada fill coil.
Kalau sudah, berikutnya adalah kita pasangkan untuk brusnya. Kita tempatkan di brush holder ini satu persatu. Nanti setelah itu tinggal kita pasang untuk pernya. Oke. Baik, ini pernya kita siapkan, ada 4 per. Jadi kita masukkan seperti ini, hati-hati, bisa melompat, bisa kita tutup, bisa kita tahan dengan nan seperti ini dan jari seperti ini. Ya, kemudian kita dorong menggunakan obeng mini. Pelan-pelan, hati-hati, satu-satu kita pasang. Dorong. Ya, udah. Kita pastikan lagi sudah posisi yang sesuai. Oke, berikutnya kita pasang untuk penutupnya, pelindungnya. Ini terbuat dari ebonit ya, sebagai pelindung brushnya. Pasangkan seperti ini. Ya, sudah, kita pasang tutupnya. Untuk yang ini, coakan ini nanti di karet sini. Kalau sudah kita tutup seperti ini, kita paskan ini dengan sini, paskan, kemudian kita pasangkan bautnya. Dua, pastikan lurus. Ya, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci T8. Bergantian supaya imbang. Setelah itu nanti kita pasangkan untuk magnetic switch-nya. Ya baik, berikutnya kita akan pasangkan untuk magnetic switch. Untuk pemasangannya jangan lupa untuk terminal C-nya menghadap sini seperti ini. Kemudian nanti kita selipkan untuk tuasnya ini ya, sini ya, kita sambil dorong seperti ini. Nah itu, kemudian kita pasangkan untuk mur 10-nya. Kita kencangkan menggunakan kunci T10. Ya,
Kemudian kita pasangkan kembali untuk kabel yang menuju fill coil di terminal C. Pasang untuk mur 12 nya. Ya, baik, ini sudah kita pasang. Nanti kita tinggal uji kinerjanya. Kita uji pengujian tanpa beban seperti sebelumnya, sebelum kita bongkar. Oke, kita akan cek kemampuannya. Kita persiapkan aki, kemudian juga 3 buah kabel, 1 negatif 2 positif. Pasangkan positifnya. Pasang ke terminal 30. Kemudian kabel positif yang satu bisa ke sini atau ke terminal 30-nya. Ya. Kemudian kita siapkan untuk yang terminal negatif. Satu ke bodi. Nah, kemudian ini yang nanti kita coba pasangkan. Kita coba. Oke, kita bekerja dengan baik. Baik, demikian tadi kita hari ini sudah belajar mengenai sistem starter, khususnya pada motor starter. Kali ini kita sudah mempelajari bagaimana pengujian motor starter, pembongkaran motor starter, pemeriksaan komponen motor starter, bahkan kali ini kita sudah belajar mengenai perbaikan motor starter. Dalam hal ini kita sudah melakukan penggantian bras. Kemudian kita sudah rakit motor starter dan kita uji kembali dari yang tadinya tidak bisa berputar dengan baik. Setelah kita lakukan perbaikan, sudah bisa kembali bekerja dengan baik. Bras yang habis memang sering kali terjadi pada motor starter, sehingga menyebabkan motor starter tidak bisa bekerja dengan baik. Untuk itu kita perlu melakukan penggantian bras. Demikian tadi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa selalu senantiasa belajar untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.